Perkenalkan, nama saya Jovita Epahoy dengan NIM 3124052, program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Kristen dalam Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan, amati dan refleksikan apakah perilaku dan karakter buruk yang masih mendarah daging dalam hidup saya sampai saat ini. Yang kedua, kemukakanlah faktor-faktor internal dan eksternal apakah yang mempengaruhi perilaku buruk saya tersebut. Yang ketiga, apakah yang saya ingin lakukan menyikapi perilaku buruk saya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan menurut saya bagaimana solusi yang ditawarkan oleh etika keutamaan dapat menolong saya untuk mengubah perilaku buruk yang telah mendarah daging dalam hidup saya. Jadi baik, yang pertama saya akan menjelaskan perilaku atau karakter buruk yang masih mendarah daging dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa ada beberapa perilaku buruk yang masih mendarah daging dalam hidup saya hingga saat ini, yaitu yang pertama, menunda pekerjaan. Saya cenderung menunda pekerjaan penting hingga mendekati target waktu. Hal ini seringkali berdampak negatif pada kualitas hasil kerja saya, meningkatkan tekanan mental, dan membuat saya merasa bersalah setelahnya. Yang kedua, kurangnya konsisten dalam menjalankan komitmen. Saya menyadari bahwa seiring tidak konsisten dalam menjalankan tanggung jawab ataupun janji baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, seringkali saya bersemangat di awal namun melemah di tengah jalan dan tidak menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Yang kedua, saya akan menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor internal. Karakter-karakter buruk ini sebagian besar bersumber dari dalam diri saya sendiri, seperti rendahnya rasa percaya diri, ketakutan akan kegagalan, kecenderungan mencari kenyamanan sesaat, dan kurangnya kedewasaan emosional. Munculnya rasa tidak siap yang sebenarnya berasal dari rasa takut, serta kurangnya konsisten berasal dari lemahnya kontrol diri dan ketidakmampuan mempertahankan motivasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial yang kompetitif dan penuh distraksi juga berperan, seperti media sosial dan tekanan dari teman. Selain itu, kurangnya sistem disiplin dari lingkungan sekitar juga membuat saya sering merasa tidak apa-apa, menunda atau mengabaikan komitmen atau pekerjaan yang saya lakukan. Nomor 3, saya akan menjelaskan sikap dan langkah yang ingin saya ambil. Yang pertama, membangun kebiasaan disiplin. Saya akan mulai menerapkan jadwal harian yang teratur, memprioritaskan tugas yang penting, dan melatih fokus kerja. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kecenderungan prokrastinasi dan membentuk kedisiplinan sebagai kebiasaan. Yang kedua, melatih rasa syukur dan menghargai proses. Setiap hari saya ingin menyisihkan waktu untuk merefleksikan hal-hal yang patut saya syukuri. Saya juga akan menghindari membandingkan diri secara tidak sehat dan mencoba melihat keberhasilan orang lain sebagai inspirasi bukan ancaman. Yang ketiga, menguatkan komitmen melalui tanggung jawab kecil. Saya ingin melatih konsisten dengan cara sederhana terlebih dahulu, seperti menepati janji kecil atau menyelesaikan tugas-tugas harian yang terlihat sepele.
Tujuannya adalah membangun kepercayaan pada diri saya sendiri dan menanamkan sikap bertanggung jawab secara bertahap. Nomor 4, saya akan menjelaskan solusi dari etika keutamaan dalam mengubah perilaku buruk. Etika keutamaan yang berakar pada pemikiran Aristoteles memberikan pendekatan moral yang tidak hanya menekankan pada tindakan benar atau salah, tetapi pada pembentukan karakter melalui kebiasaan yang berulang. Dalam pandangan ini, seseorang menjadi baik bukan karena ia sesekali melakukan tindakan yang baik, tetapi karena ia memiliki watak yang baik yang dibentuk melalui latihan dan komitmen yang terus-menerus. Dengan menerapkan prinsip etika keutamaan, saya terdorong untuk yang pertama melatih kebijakan secara konsisten seperti disiplin, ketekunan, kerendahan hati, dan syukur. Ini tidak dapat dicapai secara instan, tetapi harus dibentuk dalam rutinitas harian hingga menjadi bagian dari jati diri saya. Yang kedua, saya akan mengutamakan pertumbuhan karakter bukan hanya pencapaian. Etika keutamaan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati atau eudaimonia berasal dari hidup yang dijalani secara bermoral dan berbudi luhur. Oleh karena itu, mengubah karakter buruk saya bukan hanya soal produktivitas atau kesuksesan, tetapi bagian dari pencapaian hidup yang bermakna. Yang ketiga, saya akan menjadikan kebijakan sebagai tujuan hidup, bukan sekedar sarana. Dengan menjadikan keutamaan sebagai tujuan, saya akan lebih terdorong untuk meninggalkan perilaku buruk karena dorongan internal ataupun menjadi pribadi yang baik, bukan hanya karena tekanan eksternal dan rasa bersalah sesaat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.